السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan niat-niat yang tulus kepada kita semuanya di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan, kebaikan, kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di atas tuntunan yang digariskan dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan rihlah ilmiah kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-13 dari bulan Rabiul Akhir di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan syarat-syarat
wajib zakat. Kapan seseorang diwajibkan atasnya untuk berzakat? Tidak setiap orang wajib zakat, ya. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat yang diwajibkan oleh syariat untuk menunaikan zakat. Silakan dibaca. Ala man tajibu zakatu syurutu wujubiha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma ufir lana wa li ustadina wa li masyaikhi ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassaru fi daw'il kitabi was sunnah. Ala man tajibu zakah ay syurutu wujubiha. تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية: الأول الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. الثاني الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه. الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيها دون 5 أواق صدقة. الرابع حولان الحول على المال، وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار. طيب حسن، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شكرا. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Berkata penulis, nukhbatun minal ulama hafizahumullahu ta'ala, ala man tajibuz zakatu, kepada siapa zakat itu diwajibkan.
yakni syurutu wujubiha, syarat-syarat wajib zakat. Kata penulis, tajibu zakatu ala man tawafarat fihi asy-syurutul atiyatu. Zakat diwajibkan atas seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Asy-syartul awal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Ya. Zakat wajib atas seorang muslim. Fala tajibu zakatu 'alal kafir. Maka zakat itu tidak wajib atas orang kafir. Ya. Karena yang diwajibkan zakat adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban zakat ya, di dunia. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ilallah. Karena zakat ibadah apa bukan? Ibadah. Ya, zakat itu ibadah. Ya, berupa ibadah harta. Ya, ibadatun maliyatun. Ibadah berupa harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafir la tuqbal minhu al ibadah hatta yadkhula fil Islam. Sedangkan orang kafir maka tidak akan diterima darinya ibadah sampai dia masuk ke dalam Islam. Ya. Karena pintu amal saleh jamaah adalah 2 kalimat syahadat. Ya, pintu amal saleh adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Maka seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, meskipun ya dalam pandangan manusia ada nilai kebaikan yang dia lakukan, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam Islam ibadah atau amal kebaikan akan bernilai pahala kapan? Ketika yang mengerjakannya muslim atau mukmin, ya, mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, meskipun baik dalam pandangan mata manusia, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menetapkan standar agar amalan seseorang itu bernilai kebaikan, maka pondasinya adalah Islam. Ya, pondasinya adalah Islam. Dan untuk masuk ke dalam Islam, ya, pintunya adalah 2 kalimat syahadat. Salat, zakat, puasa, haji, sedekah dan yang lainnya. Agar bernilai pahala, maka wajib dibangun di atas pondasi Islam. Ya. Liqaulihi ta'ala, di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya zakat dari orang-orang kafir tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Surat At-Taubah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang menghalangi mereka. Dhamir hum di sini kembali kepada siapa jamaah? Dhamir hum mereka. Kata ganti mereka pada ayat tersebut kembali kepada siapa? Siapa? Ada yang tahu? Nah?
Iya. Ada yang lain? Hah? Dhamir hum di sini kembali kepada al-munafiqun. Ya, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang munafikin. Ya. Dan orang-orang munafiqun mereka mukmin atau kafir? Secara hakikatnya orang-orang munafik mukmin atau kafir? Kafir. Ya, meskipun secara zahir mereka menampakkan keimanan, keislaman. Mereka mengklaim diri mereka beriman, tapi Allah tahu mana yang beriman secara tulus dan mana yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Maka ayat yang mulia ini At-Taubah 54 terkait dengan orang-orang munafikun. Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi ya diterimanya nafkah-nafkah mereka, ini sedekah-sedekah mereka, zakat-zakat mereka, illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi hijab, ya, yang menjadi penghalang sedekah-sedekah orang-orang munafikun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka enggak punya keimanan. Ya. Oleh karenanya setiap ibadah, setiap amal kebaikan yang tidak dibangun di atas fondasi iman, maka tidak bernilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang lain antum bisa lihat di surat An-Nur ayat yang ke-39. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya amal-amal kebaikan orang-orang kafir tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah surat An-Nur ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir perbuatan mereka, amal-amal kebaikan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, ya, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, yang haus. Tetapi apabila didatangi ternyata tidak ada apa-apa. Ya, orang kalau panas jalan, ya, di jalan yang panas itu seolah-olah ada apa? Ada air, padahal nggak ada apa-apa. Kata Allah, itulah amalan kebaikan orang-orang kafir. Dia sangka bermanfaat, ya ternyata nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada nilai kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya amal kebaikan tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya tanpa dibangun di atas iman dan Islam. Ya. Oleh karenanya kewajiban yang paling utama, ya, bagi umat manusia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya dia mengerjakan amal-amal yang lain. Fa idza kanat la tuqbal minhum fala faidata fi ilzamihim biha. Kalau seandainya zakat tidak diterima dari orang-orang kafir, maka tidak ada manfaat dilazimkan zakat itu kepada mereka ini di dunia. Makanya, ya, tidak ada kewajiban zakat kecuali atas seorang muslim. Ya, yang wajib mengeluarkan zakat hartanya adalah seorang muslim. Ini syarat yang pertama.
di antara syarat kewajiban zakat. Adapun orang yang tidak beriman, ya, bukan seorang muslim, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dirinya. Wali mafhumi qawli Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan berdasarkan mafhum apa yang difahami dari ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ya, dalam athar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, Abu Bakar memberikan perintah, ya, untuk menarik zakat-zakat dari kaum muslimin yang terpenuhi padanya kewajiban zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, hadhihi faridatus sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Poinnya, 'alal muslimin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, inilah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin. Ya, maka ketika ada sebagian orang-orang non-muslim yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, mereka tidak terkena kewajiban zakat. Ya, yang wajib mengeluarkan zakat adalah kaum muslimin, karena zakat itu ibadah. Ya, dan ibadah tidak diterima kecuali oleh seorang muslim. Namun kata penulis, lakinnahu ma'adzalika muhasabun 'alaiha. Ya, meskipun orang-orang non-muslim enggak wajib mengeluarkan zakat di dunia, tapi mereka akan dihisab. Ya, mereka akan dihisab atas, yakni, kekufuran-kekufuran mereka. Ya, sehingga mereka tidak menunaikan zakat karena mereka kufur. Mereka akan dihisab, ya, atas kekufuran-kekufuran mereka di hari kiamat. Li'annahu mukhatabun bi furu'is syari'ati 'ala sahih. Karena orang-orang, ya, kafir, ya, mereka terkena khitab terkait dengan cabang-cabang syariat. Ya, menurut pendapat yang sahih di antara pendapat para ulama. Di sini penulis mengisyaratkan kepada satu masalah di antara masail usul fikih, ya, terkait dengan khilaf di antara para ulama, apakah orang-orang kufar mereka, ya, mukhatab, diarahkan kepada mereka perintah-perintah agama terkait dengan cabang syariat seperti salat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji, ya, atau orang-orang kafir hanya mukhatab dengan asli syariah, dengan keimanan saja. Ya, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, ya, mereka, ya, terkena khitab terkait dengan aslul iman, dengan asal keimanan. Ya, perintah kepada mereka adalah perintah untuk beriman. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mereka terkena khitab dengan furu'us syariah, cabang-cabang syariat, masuk ke dalamnya salat, masuk ke dalamnya zakat, masuk ke dalamnya puasa, masuk ke dalamnya haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ala kulli hal, ya, syarat yang pertama di antara syarat wajib zakat adalah al-Islam. Ini poinnya. Ini poinnya. Adapun, ya, memahami tentang khilaf para ulama dalam masalah usul fikih terkait dengan apakah orang-orang kufar yang mereka diarahkan kepada mereka khitab-khitab syariat terkait dengan furu' syariat atau tidak, maka ini butuh, ya, pemahaman yang lebih, ya, agar antum enggak pusing, enggak usah kita panjang lebar, ya. Yang penting poinnya dapat. Syarat pertama apa? Al-Islam. Ya, nanti dijelaskan apa itu furu' syariah, ya, khilaf para ulama, khilaf para usuliyun dalam masalah ini. Nanti yang ada tambah apa? Tambah pusing, ya. Sudah pusing karena hutang, ya, tambah lagi beban pusing karena apa? Ya, karena kajian.
Ya, ini kajian jangan bikin pusing, tapi bikin apa? Bikin nyaman, bikin tenang. Ya. Makanya ya penting untuk yakni menyampaikan kepada ya audiens, kepada jamaah sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Taib, asyartu tsani, syarat yang kedua di antara syarat wajib zakat adalah al-hurriyah, yakni orang yang merdeka. Ya, di antara pihak yang diwajibkan padanya zakat selain dia muslim, ya disyaratkan padanya orang yang merdeka, bukan seorang budak, bukan seorang hamba sahaya. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Maka zakat itu tidak diwajibkan atas seorang hamba sahaya, ya, ataupun seorang mukatab. Apa bedanya hamba sahaya dengan mukatab? Sama-sama budak. Ya, tapi kalau budak dia 100% milik majikannya. Ya. Adapun mukatab adalah seorang budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Itu namanya mukatab. Ya, seorang budak yang berusaha menebus dirinya. Ya, dengan membuat akad dengan majikannya. Wahai fulan, ya, majikan saya mau jadi orang merdeka. Saya mau menebus diri saya. Kata majikan, boleh. Ya syaratnya kamu harus tebus dengan nominal sekian juta. Kalau kamu mau bebas merdeka, ya engkau harus bayar contoh ya 50 juta. Ya, boleh kamu cicil. Ya, sekian kali boleh. Silakan kamu cari. Ya, kalau dapat 50 juta selesai kamu merdeka. Ini namanya mukatab. Ya, namanya abdun mukatab. Ya, seorang hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya dengan membuat akad dengan tuannya. Ya, kalau sudah selesai akadnya dia tunaikan, maka dia orang yang merdeka. Ya. Zakat tidak wajib atas seorang hamba sahaya atau seorang mukatab. Li'annal 'abda la yamliku syai'an, karena hamba sahaya enggak punya sesuatu. Ya. Hamba sahaya tidak memiliki sesuatu. Wal mukatab milkuhu dha'ifun. Adapun seorang hamba yang mukatab, maka kepemilikannya lemah sampai dia jadi orang merdeka. Ya. Wa annal 'abda wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi. Sedangkan seorang budak, seorang hamba sahaya, dirinya dan apa yang dia miliki maka jadi milik siapa? Milik tuannya. Ya, ini alasan kenapa hamba sahaya enggak wajib zakat. Ya, karena jiwanya, ya, dan apa yang dia miliki, kalau dia punya harta maka milik menjadi tuannya. Ya, menjadi milik tuannya. Fatajibu zakatuhu alaihi. Maka yang terkena kewajiban zakat adalah sang majikan atau sang tuan dari hamba sahaya tersebut. Adapun hamba sahaya maka tidak wajib ya atasnya zakat. Ya, ini syarat yang kedua. Di antara syarat wajib zakat adalah al-hurriyah. Ya, orang yang merdeka, bukan seorang budak, bukan seorang hamba sahaya. Ats-tsalits, syarat yang ketiga di antara syarat wajib zakat adalah milkun nisab. Milkan taman mustaqirran. Memiliki nisab dengan kepemilikan yang sempurna dan tetap. Ya, memiliki nisab. Apa itu nisab jamaah? Nisab yakni batas minimal. Ya. Batasan minimal yang kalau seandainya harta seseorang mencapai batasan tersebut, maka dia termasuk wajib zakat. Ya, karena syariat mewajibkan zakat tidak kepada semua orang. Ya, tapi hanya kepada pihak-pihak yang hartanya sampai pada nisab tertentu. Nanti kan kita jelaskan, ya masing-masing ada nisabnya. Emas ada nisabnya, perak ada nisabnya. Ya, zakat pertanian ada nisabnya.
Kalau harta yang kita miliki sampai pada batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat atau lebih dari itu, baru terkena kewajiban zakat. Ya. Kalau ya kurang dari nisab, maka belum terkena kewajiban zakat. Wa kaunuhu fadilan 'anil hajatid daruriyah allati la ghina lil mar'i 'anha kal mat'ami wal malbasi wal maskani. Ya. Dan nisab harta yang dia miliki memang sudah berlebih, ya, dari hajat-hajat daruriyah, dari kebutuhan-kebutuhan primer yang harus dia tunaikan, ya, seperti mat'am terkait dengan ya pangan, kebutuhan ya makanan kita, konsumsi kita, wal malbas yakni sandang, ya kebutuhan sandang, ya pakaian kita, wal maskan papan, ya ini namanya hajat daruriyah, sandang, pangan, papan, mat'am, malbas, maskan, ini bahasa Arabnya, ya mat'am, malbas, maskan. Kalau kita sandang, pangan, papan, itu namanya hajat daruriyah. Ya sudah terpenuhi hajat daruriyah, kemudian masih ada lebihan harta yang dia miliki, dan kelebihan harta itu sampai pada batas minimal nisab, maka baru terkena kewajiban apa? Zakat. Kalau seseorang ya tidak terpenuhi hajat daruriyah, maka nggak ada kewajiban zakat bagi dirinya. Atau hajat daruriyahnya terpenuhi, tapi kelebihannya nggak sampai nisab, ya. Sudah terpenuhi sandang, pangan, papan, ada lebihan harta, tapi nggak sampai nisab, maka nggak ada kewajiban zakat bagi orang tersebut. Ya, seseorang terkena kewajiban zakat ketika sudah terpenuhi kebutuhan daruriyahnya, kebutuhan primernya, ada lebihan hartanya dan kelebihannya sampai batas apa? Nisab, baru wajib zakat. Ya. Lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara, karena zakat itu diwajibkan dalam rangka membantu orang-orang fakir. Ya, ketika syariat mewajibkan zakat, di antara hikmahnya, di antara tujuannya adalah dalam rangka ya solidaritas, dalam rangka membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fawajaba an yu'tabara milkan nisabi atau an yu'tabara milkun nisabi alladhi yahsul bihil ghina al-mu'tabaru, maka ya harus ada ketetapan nisab yang dengannya seseorang dikatakan cukup. Ya, ini di antara hikmah syariat. Ketika Allah mewajibkan zakat, ya maka Allah tetapkan nisab. Gak semua orang yang memiliki harta diwajibkan zakat. Ya, yang diwajibkan hanyalah orang-orang yang memang berlebih dari kebutuhan ya pokoknya, kebutuhan primernya, dan kelebihannya sampai pada batasan tertentu yang ditetapkan syariat. Hal luar biasa yang menunjukkan betapa adilnya Allah ketika menetapkan syariat. Ya, hatta orang-orang berduit, ya enggak semua harta dia keluarkan, hanya sebagian kecil dari total kekayaan yang dia miliki. Allah hanya minta berapa persen? Hanya minta 2,5%, enggak banyak. Ya, tidak banyak. Itu pun kalau sudah sampai batas apa? Nisab harta yang dia miliki. Kalau enggak sampai maka enggak wajib zakat. Ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Nabi yang mulia, laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah, hasil pertanian yang tidak sampai 5 wasak maka enggak ada zakatnya. Ya, hasil pertanian ya yang tidak sampai 5 wasak maka tidak ada zakatnya. Ya, 1 wasak itu sekitar 60 sa'. Ya, 1 wasak itu sekitar 60 sa'. Kalau 5 wasak berarti berapa sa'? 300 sa'. Ya. 1 sa' itu ukuran kita mengeluarkan zakat apa? Zakat fitrah.
yaitu 1 sa'. Ya, ukuran kita mengeluarkan zakat fitrah kurang lebih antara 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Itu 1 sa'. Ya, berarti kalau 300 sa' berapa kira-kira? Kurang lebih antara 750 kilo sampai 900 kilogram. Kalau kurang daripada ini hasil panennya, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Ya, hasil pertanian yang nggak sampai ya 5 wasak, nggak sampai 300 sa', maka tidak ada kewajiban zakat. Ya, tapi kalau 300 sa' ke atas pertaniannya, maka ada kewajiban zakat. Ya, imma 5%, imma 10%. Kata penulis, walaysa fi maduna khamsi dhaudin sadaqah. Ya, terkait dengan zakat peternakan. Kata Nabi yang mulia, ya, yakni unta yang tidak sampai 5 dhaud, maka enggak ada sedekahnya. Ya, unta yang kurang dari 5 dhaud, maka tidak ada sedekahnya. Ya, yakni dhaud itu maknanya ya antara 3 sampai 10 ekor unta. Ya, antara 3 sampai 10 ekor unta. Ya. Walaysa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Terkait dengan ya perak. Kata Nabi yang mulia, perak yang tidak sampai 5 uqiyah maka enggak ada sedekahnya. Ya, tidak ada sedekahnya. Ya. yakni 5 uqiyah itu kurang lebih kalau dikonversikan ke gram, ya beratnya sekitar 595 gram. Ya, ini 5 uqiyah. Ya, kalau dikonversikan ke gram, beratnya sekitar 595 gram perak. Kata Nabi yang mulia, ya perak yang tidak sampai 5 uqiyah maka tidak ada kewajiban zakatnya. Tidak ada kewajiban zakatnya, karena 1 uqiyah itu ya sekitar 40 dirham 1 uqiyah. Ya, berarti kalau 5 uqiyah sekitar 200 dirham. Ya. Dan 1 dirham itu kalau dikonversikan ke gram, 1 dirham ya uang perak itu nilainya 2,975 gram. Ya, sekitar 2,975 gram. Ya, maka ya kurang lebih 5 uqiyah itu 595 gram perak. Ya, kurang dari itu maka tidak ada kewajiban zakat. Baik, silakan azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan untuk salat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, syarat yang pertama kewajiban zakat apa? Islam. Syarat yang kedua merdeka, ya. Syarat yang ketiga sampai nisab. Ya, nanti terkait dengan nisab ini akan ada penjelasan terperinci ketika kita bahas tentang ya zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, nanti dijelaskan lebih terperinci ya pada poin-poinnya insyaallah. Syarat yang keempat di antara syarat wajib zakat kata penulis adalah hawalanul hauli 'alal mal. Harta yang sampai nisab tersebut ya bertahan sampai 1 tahun ke depan. Ya, dari tanggal pertama harta kita sampai nisab. Ya, sampai 1 tahun ke depan, enggak kurang dari nisabnya. Yang ada nambah. Ya. Maka ketika sampai 1 tahun berikutnya dari waktu pertama kali sampai nisab baru dihitung apa? Zakatnya 2,5%. Ya, contoh seseorang ya di hari ini tanggal berapa sekarang? 13 Rabiul Akhir. Ya. Hari ini ia dapat harta, ya. Dapat harta warisan atau dapat hadiah, ya. Ada orang dia ngasih duit 1 miliar. Ya, yang sebelumnya enggak sampai nisab, ya sampai usia 50 tahun, tiba-tiba malam ini dapat rezeki, ada orang ngasih, "Akhi, ana mau sedekah sama antum. Ya ini hadiah buat antum, ana kasih 1 miliar." Ya, berarti otomatis hari ini hartanya sampai apa? Sampai 1 nisab. Ya. Maka harta yang sampai 1 nisab tersebut kalau sampai tahun depan
ya, sampai tahun depan 13 Rabiul Akhir 1448. Ya, ingat menghitung zakat itu dengan Hijriyah, ya, penanggalan Qamariyah. Kalau sampai tahun depan, ya, hartanya tidak berkurang dari nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi kalau ya tahun depan sudah habis duitnya, ya, maka berarti nggak ada kewajiban zakat bagi dirinya. Ya, karena nisabnya nggak bertahan 1 tahun. Ya, nisabnya nggak bertahan selama 1 tahun. Ya, karena di antara syarat kewajiban zakat selain sampai nisab, ya, tapi nisab tersebut bertahan sampai 1 tahun berikutnya. Wa dzalika bi an yamurra 'ala nisabi fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyan. Ya, yakni dengan berlalunya masa kepemilikan harta tersebut selama 12 bulan qamariyah. Ya, yakni 1 tahun lamanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat pada harta sampai ya berlalu padanya 1 haul, 1 tahun. yakni dari nisabnya. Ya. Kalau berkurang dari nisabnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi hamba tersebut. Ya, makanya ya harus pandai-pandai berhitung. Ya, ketika Allah berikan kita ya karunia berupa rezeki. Ya. Karena nisab ini mempengaruhi haul. Ya, mempengaruhi haul. Ya, di hari ini kita sampai nisab, kemudian bulan depan enggak sampai nisab lagi. Ya, di akhir bulan ya 25 ke atas sampai nisab. Ya, kemudian sudah masuk pekan ketiga kurang dari nisab lagi. Ya, berarti nanti ngulang lagi ngitungnya. Ya, bukan dari patokan yang pertama. Ya, dihitung ketika sampai nisab, nggak berkurang dari nisabnya sampai 1 tahun ke depan. Ya, kalau berkurang dari nisabnya di pertengahan tahun, berarti diulang lagi cara ngitungnya. Paham ya? Ya, dilihat. Ya, terkadang ya sebagian kita ya di akhir bulan sampai nisab hartanya. Ya, kemudian ya 2 pekan kemudian ya kurang nisab lagi. Ya sudah, berarti ngitung lagi dari awal. Ya. Perhitungan nisab itu yakni ketika tidak berkurang dari nisabnya sampai 1 tahun ke depan, maka ditetapkan ya baginya wajib zakat. Kata penulis, wa hadza syartu, terkait dengan syarat yang keempat, ya syarat yang keempat yakni hawalanul haul, sampai batas nisab, khasun bi bahimatil an'am wan naqdain wa urudit tijarah. Ya, syarat berlalunya 1 haul terkait dengan yakni bahimatul an'am, binatang ternak yang kita miliki. Ya, zakat pada binatang ternak ya seperti unta, sapi dan kambing. Ya, ditetapkan 1 haul enggak berkurang dari nisabnya. Demikian pula an-naqdain, emas dan perak. Ya, ditetapkan dengan haul. Wa urudut tijarah, dan yakni barang-barang yang diperdagangkan atau zakat perdagangan. Ini juga ya ada haulnya. Binatang ternak, kemudian emas dan perak, kemudian barang-barang yang diperdagangkan, maka ada haulnya, syarat haul. Amma az-zuru' wath-thimar wal ma'adin war rikaz fala yushtaratu lahal haul. Adapun terkait dengan zakat pertanian ya atau al-ma'adin, barang tambang, atau rikaz, barang temuan ya, harta karun yang ditemukan, maka tidak disyaratkan padanya haul. Ya, tidak ada syarat apa? Harus bertahan 1 tahun.
ya, terkait dengan yakni zakat pertanian, zakat pertambangan, zakat rikaz tidak diserahkan padanya haul. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadihi, ya, dan tunaikan zakatnya, ya, tunaikan zakatnya pada waktu memanen hasilnya. Ya, ini terkait dengan zakat pertanian. Maka untuk zakat pertanian tidak ada syarat haul, cukup syarat yang pertama, yang kedua dan ketiga. Islam, merdeka, dan sampai nisab. Ya, setiap kali panen, ya kalau sampai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Imma 5%, imma 10%. Ya, sesuai dengan yakni metode pengairan yang dia lakukan. Ya, karena Allah memerintahkan terkait dengan pertanian, kata Allah, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikan haknya, tunaikan zakatnya pada hari kalian memanennya. Dan ini penting jemaah. Ya, terkadang sebagian petani mengabaikan zakat pertanian, akhirnya nggak berkah hartanya. Ya, kalau setiap petani menunaikan zakat pertaniannya, insya Allah hartanya berkah. Ya, insya Allah hasilnya berkah. Ya, karena di dalam hasil pertanian kita ada hak bagi orang-orang miskin yang hendaknya kita keluarkan. Dan kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya di antara hikmah atau di antara faidah zakat adalah untuk menumbuh kembangkan harta-harta yang kita miliki. Allah semakin berikan keberkahan. Ya, maka ketika antum bergelut dengan dunia pertanian, harus faham tentang zakat pertanian. Ya, karena kita berdosa kalau kita enggak menunaikan zakat pertanian padahal sudah sampai nisab, maka berdosa. Ya, karena zakat hukumnya apa? Hukumnya wajib atas seorang muslim. Wali annal ma'adin war rikaz malun mustafadun minal ardi fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun kazzuru'i wathimar. Ya, demikian pula karena barang tambang dan rikaz adalah harta yang diambil dari dalam tanah, maka untuk kewajibannya tidak butuh haul, tidak disyaratkan padanya haul 1 tahun. Kazuru'i wa thimar, persis seperti zakat pertanian, yang tidak membutuhkan haul. Maka ada zakat yang butuh syarat haul, seperti zakat emas dan perak, zakat mata uang, zakat peternakan, kemudian zakat perdagangan, ini ada haulnya. Tapi pertanian, kemudian pertambangan, kemudian rikaz, harta temuan atau harta karun, maka tidak membutuhkan haul, tidak membutuhkan haul. Allahu a'lam. Taib, iqra' al-mas'alah sabi'ah wa ats-tsaminah. Nakhtim, kita tutup dengan masalah yang ke-7 dan ke-8 agar pertemuan berikutnya kita masuk bab yang kedua. Fadhal. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة السابعة في أقسامها: الزكاة قسمان. الأول زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال. الثاني زكاة الأبدان وهي التي تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر. المسألة الثامنة زكاة الدين. الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. طيب، حسبك، جزاك الله خيرا وبارك فيك.
Nah, para jamaah yang Allah muliakan, masalah yang ketujuh dari bab yang pertama di dalam kitab zakat terkait dengan aqsamuz zakah, macam-macam zakat. Kata penulis secara garis besar, az-zakatu qisman. Zakat itu terbagi menjadi dua macam. Ya. Macam yang pertama adalah zakatul amwal, zakat yang terkait dengan harta benda yang kita miliki. Ya. Wahiyallati tata'allaqu bil mal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta benda yang kita miliki, seperti emas, ya perak, kemudian mata uang, ya kemudian ya barang dagangan, ya kemudian pertanian. Ini semua masuk kategori zakat amwal, ya harta-harta yang wajib untuk kita zakati. Ats-tsani, macam yang kedua disebut dengan zakatul abdan, ini zakat badan. Ada zakat harta benda, ada zakat badan. Wahiyallati tata'allaqu bil badan, yakni zakat yang kewajibannya terkait dengan badan. Maka untuk zakat harta ada kriteria khusus yang nanti kita bahas. Ya, enggak semua orang wajib mengeluarkan zakat hartanya. Tapi zakat badan yang terkait dengan ya badan seseorang, maka setiap muslim wajib mengeluarkan zakat badannya, ya. Dan inilah yang diistilahkan dengan zakat fitrah atau zakatul fitr yang kita keluarkan di akhir Ramadan. Itu namanya zakat badan, ya. Makanya yang diwajibkan zakat fitr semuanya, mau orang merdeka, mau hamba sahaya, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, ya, selama dia masih ada lebih makan untuk di hari raya, ya wajib mengeluarkan zakat apa? Zakat fitr. Ya anak-anak, ya orang dewasa, ya wajib untuk dikeluarkan zakat badannya. Ya, maka zakat badan itu semua muslim terkena kewajiban, mau kaya mau miskin, ya. Mau merdeka mau hamba sahaya, ya selama dia seorang muslim maka terkena kewajiban zakat, dengan catatan dia masih punya yakni makan untuk di hari raya, masih ada lebih yang bisa dia makan, maka wajib keluarkan zakat fitrahnya sebanyak 1 sa', ya, dari makanan pokok yang biasa dimakan oleh penduduk negeri, ya. Masalah yang terakhir yang ke-8 dari bab yang pertama terkait dengan zakatud dain, zakat piutang. Ya, makna dain di sini artinya piutang. Zakat piutang. Ya. Yakni terkadang kita ada harta yang kita pinjamkan ke orang lain. Betul? Ya. Terkadang ya ada kita punya lebihan harta, kita pinjamkan kepada orang lain. Ya, maka harta yang ada pada orang tersebut milik siapa? Milik kita, ya, milik orang yang meminjamkan, ya. Maka terkait dengan piutang yang dimiliki seseorang, ya, para ulama memperinci apakah harta yang ada pada orang lain yang menjadi hak kita ada zakatnya atau tidak, ya. Kata penulis, ad-dainu idza kana 'ala mu'sirin fa inna sahibad daini yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanati qabdihi. Kata penulis, ya piutang kalau seandainya ada pada orang yang kesulitan membayarnya. Kita punya piutang sama si A, tapi dia kesulitan bayar, ya, hutangnya, ya, kesulitan untuk membayarkan hutangnya karena memang kondisinya sulit untuk membayar hutang. Bukan orang yang ada tapi pura-pura enggak ada. Ini hukumnya beda. Memang dia dalam kondisi mu'sir, sulit membayar hutang. Kata penulis, kalau seseorang punya piutang pada pihak lain dan orang yang dihutangi sulit membayar hutangnya, ya, maka sang pemilik piutang, ya,
wajib membayarkan zakatnya untuk 1 tahun ya pada saat dia menerima piutang tersebut dari ya orang yang berhutang. Ya, dikeluarkan zakatnya tapi untuk 1 tahun saja. Ya, ketika dia sudah menerima haknya, ya sudah menerima haknya dari ya orang yang berhutang tersebut, maka dikeluarkan zakatnya. Contoh, ya, antum punya ya piutang kepada pihak lain. Ya, nilainya 200 juta. Ya. Sekian lama tertahan, ya. Kemudian yakni baru tahun ini dia bayarkan ya hutang yang dia miliki. Kita dapat harta kita 200 juta. Ya. Maka pada saat kita mendapatkannya, kita keluarkan zakatnya sekali. Ya. Kita keluarkan zakatnya sekali di saat kita mendapatkan, ya pada tahun kita mendapatkan tersebut. Cukup dengan mengeluarkan zakat sebanyak 1 kali. Ya, diambil ya sebanyak 2,5% dari total piutang yang kita dapatkan tersebut. Ya. Ini kondisi yang pertama. Wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu yuzakkihi likulli 'amin li'annahu fi hukmil mawjudi indahu. Tapi kalau piutang yang dia miliki pada pihak lain, ya ada pada orang yang mampu membayarnya, tapi memang belum jatuh tempo, ya belum jatuh tempo. Antum punya hutang ya pada si A, ya sekian ratus juta, memang ya jatuh temponya yakni sekitar 5 tahun yang akan datang. Ya, ada waktu, ya. Maka piutang yang dimiliki tersebut wajib dizakati setiap tahun. Paham? Wajib dizakati setiap tahun. Ya, karena hukum piutang di sini ya sama halnya seperti harta yang dia miliki. Ya, sama seperti harta yang dia miliki. Ya. Kenapa antum nggak ambil? Karena belum jatuh belum jatuh tempo. Ya. Oleh karenanya ketika seseorang jatuh padanya haul, ketika jatuh haul, ya, maka yang dihitung harta yang ada pada dirinya, kemudian piutang yang ada pada orang lain, ya, dikurangi hutang yang jatuh tempo. Ini cara menghitung zakat. Ya, cara menghitung zakat. Total harta yang ada pada kita, ya, kas yang kita miliki berapa totalnya? Kemudian piutang yang ada pada orang lain yang memang ya belum jatuh tempo, ya, tapi mereka akan bayar. Mereka akan bayar, dihitung berapa totalnya? Ya, kas yang kita miliki ditambah piutang berapa totalnya? Kemudian hutang yang jatuh tempo berapa totalnya? Kalau kita punya hutang, kalau nggak ada hutang alhamdulillah. Ya, berarti tinggal di jumlah antara total kas kita dengan piutang yang ada pada orang lain. Ya, kemudian diambil 2,5%. Paham jemaah? Ini cara menghitung ya zakat harta kita. Ya, ketika memang sebagian harta kita ada pada orang lain dan orang tersebut memang ya mudah untuk membayarkan ya hutangnya, hanya saja belum dibayarkan karena belum jatuh temponya, maka harta piutang yang kita miliki pada orang lain tetap dimasukkan pada harta yang wajib dizakati. Ya. Beda kasusnya kalau seandainya harta tersebut ada pada pihak yang memang sulit untuk membayar, atau bahkan sudah ngaku nggak punya utang, ya, nggak mau bayar lagi, ya, padahal dia punya utang tapi ngakunya saya nggak pernah berhutang sama antum, mana buktinya? Ya, karena kita memang nggak ada hitam di atas putih, ya kita pakai asas kepercayaan, ternyata dia bohong, ya sudah, ya kalau memang harta piutang kita tidak diakui oleh orang lain maka tidak terhitung. Ya tidak dihitung karena memang sudah ya enggak kita miliki lagi. Beda kalau ada pada orang lain ya memang kesulitan tapi dia akan bayar. Maka ketika dia bayarkan baru dihitung zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Ini cara menghitung ya zakat harta kita. Nanti insyaallah kita bahas secara lebih terperinci ya terkait dengan
poin-poin harta-harta yang wajib dizakati seperti emas, perak dan yang lainnya, ada pembahasan khusus di bab-bab yang akan datang. Taib, wallahu taala alam. Kita cukupkan jemaah yang Allah muliakan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan menambahkan ya ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.